Di sisi lain, tatapanku menerawang keluar jendela mobil, menatap siluet tebu dalam pekatnya malam, membisu. Celoteh Mas Bambang sepanjang perjalanan ke kantor tak berhasil mengusir kecemasanku. Aku hanya mendehem, sekenanya saja. Sebelum berangkat aku sempat membuka kamar sebelah. Apa yang ada di dalam memaksaku terus berpikir, mungkinkah jika si Loro Estri itu benar-benar hidup? Terakhir aku meninggalkannya, posisi patung itu masih menghadap ke depan pintu, dengan senyumannya yang semakin terlihat menakutkan. Saat aku melihatnya lagi, posisinya sudah berubah. Dia memunggungiku. Kuduku meremang. Semakin hari patung itu semakin ganjil. Aku bahkan tak sudi untuk masuk ke dalam kamar dan segera mengunci pintunya rapat-rapat. Untung saja Adis tak melihat. Adis, dia masih marah padaku. Bahkan saat aku berangkat pun, dia tak keluar kamar. Suasana di dalam pabrik ramai, bahkan lebih sibuk karena buka giling tinggal beberapa minggu lagi. Pendaran cahaya las, bunyi dentang besi yang dipukul bertalu-talu. Semua bersatu menjadi simfoni yang bergema di langit yang gelap. Mendung pekat menggantung, beberapa kilat melambat dalam kecepatan cahaya. Disusul bunyi gemuruh yang terlambat, angin berembus kencang, hujan pasti turun sebentar lagi. Langit bahkan menggambarkan perasaanku. Aku berjalan cepat menuju gedung spare part. Mobil Mas Bambang tak bisa masuk ke depan gudang karena barisan pipa menghalangi jalan. Sepertinya maintenance pipa boiler belum selesai. Sempat aku curi dengar dari beberapa orang jika ini harus selesai dalam 2 hari. Artinya divisi warehouse tempatku mengawas kena imbasnya. Malam ini pasti sibuk sekali. Mau hujan mau panas, atasan hanya mengerti satu kata, beres. Seperti aku di atas meja, tumpukan dokumen sudah menunggu. Padahal hatiku sedang berantakan karena Adis yang belum juga bicara. Kerjaan memang gak lihat tempat dan situasi. Suara petir bergemuruh disusul rinai hujan yang jatuh berderai. Atap asbes membuat gemuruh air 2 kali lebih keras. Seakan ratusan derap kaki menghentak di saat yang bersamaan. Petir dan kilat setia mendampingi hujan. Iya, Adis, dia takut petir. Aku menggeleng berulang kali. Sudahlah, dia pasti baik-baik saja. Masalah demit yang mirip pengantin, itu hanya halusinasi saja. Ketakutan itu harus dihadapi kan? Beberapa orang bicara sedikit berteriak, menyelaraskan suara dengan deru air yang semakin lantang. Tak terkecuali Pak Mamat. Logatnya semakin menjadi-jadi. Drak, ada permintaan baru dari boiler. Pria Sumatera itu mengulurkan lembaran kertas padaku. Kode angka dan nama barang tertera. Mereka minta pipa lagi dan juga kawat las. Seorang pria berkacamata mendekat. Sepertinya aku paham. Rupanya Aji, tetangga baru depan rumah yang datang tadi sore. Pria cepak berkacamata keturunan Tionghoa. Kami sempat ngobrol sedikit saat aku menyapu teras. Beberapa menit sebelum perdebatan hebatku dengan Adis. Mungkin karena sama-sama orang baru, atau karena Aji yang ramah dan supel, kami langsung akrab, seolah sudah saling mengenal satu sama lain. Kata-kata khas lo gue-nya mengingatkanku saat masih di panti dan sedikit mengalihkan pikiranku dari Adis. Dari jauh Mbak Ayu datang lagi. Padahal wanita itu jadwal masuk kerja tadi pagi. Sudahlah, terserah dia. Bagaimanapun dia kan senior di sini. Sudah lewat dari tengah malam, permintaan dari divisi lain sudah selesai diproses. Begitu juga dengan administrasinya. Aji sudah pergi bersama belasan kotak kawat las yang diminta. Padatnya pekerjaan malam ini benar-benar membuat kami kewalahan. Aku bahkan harus membantu mencatat pengeluaran setiap barang di stok card yang menggantung di tiap rak. Mbak Ayu hanya datang tanpa memberikan bantuan sedikit pun. Aku heran, sebenarnya dia niat bekerja atau tidak. Jauh di sudut tergelap gudang spare part, di bawah bayang-bayang, aku masih menghitung satu persatu baut sebesar bola sepak. 1, 2, 4, 5. Sambil menghitung, aku juga menilik tiap kotak. Spare part di sini serupa tapi tak sama, jadi harus sedikit teliti. 6, 7. Seseorang melanjutkan hitunganku. Aku langsung diam.
Berkonsentrasi juga menengok ke kiri kanan sambil menunduk, mengamati celah-celah erak. Memasang pendengaran sebaik mungkin, tapi bisikan itu menghilang. Perasaanku saja, dan ayolah sedikit lagi, hiburku. Belum 1 menit berlalu, aku kembali bekerja. Saat suara itu kembali, 8, 9, dan kali ini ia berbisik di telingaku. Diri dengan hembusan nafasnya begitu dingin. Ketakutan merayap seperti sulur mengunci tiap sendi tubuhku dalam hitungan detik. Sosok itu merengkuh dari dalam kegelapan. Lagi-lagi sebuah tangan wanita yang sama. Tubuhnya yang dingin membuatku bergetar ketakutan. Dan di setiap sudut yang gelap, di langit-langit, juga di kolong rak besi, aku merasa puluhan pasang mata menatap, menikmati setiap detik ketakutanku, seperti sebuah pertunjukan. Rinai hujan masih berirama di atas atap asbes yang berisik, namun suaranya perlahan tenggelam oleh ratusan tawa yang lirih. Laki-laki, perempuan mengejekku, diiringi gendeng pengantin yang sama seperti malam kemarin. Kilat petir disusul gemuruh membiaskan kegelapan. Tak ada siapapun. Gelak tawa itu dari mana asalnya? Belum juga terjawab. Kali ini mereka terbahak-bahak. Suasana yang sepi berubah menjadi ramai, seolah ratusan orang berkumpul dan menghimpitku. Alunan kenong dan gong karawitan bertalu-talu. Sesak, pengap, panas, berisik. Wanita itu, dia memelukku semakin erat, membuatku kesulitan bernafas. Tawanya mengikik. Mereka bertambah ramai. Kepalaku berat seperti ditimpa balok baja. Ketakutan telah membuatku gila. Aku tak berdaya menghadapi mereka. Seolah tak puas, puluhan tangan pucat dan busuk menarikku jatuh ke dalam kegelapan. Apa ini? Bukannya aku masih di gudang? Ini di mana? Aku ingin berlari tapi tubuhku terbelenggu. Bahkan sepatah kata tak mampu aku ucapkan. Gelap, sesak, bising. Hentikan! Mereka terus memanggilku berulang kali sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kali ini bukan lagi ratusan orang, melainkan ribuan suara gemuruh tumpang tindih dengan gendeng kebogiro. Aku buta, tak bisa melihat apapun. Telingaku berdenging. Dalam gelap aku meraba mencari jalan keluar. Tanganku menyentuh permukaan dinding yang kasar. Aku menjadikannya penuntun dalam gelap dan pengap, terus merayap dalam ketakutan dan kegelapan. Belum lagi derai suara itu membuatku ingin menyerah. Saat sayup-sayup terdengar suara lain yang sangat aku kenal. Hadis, iya. Dia memanggilku di antara derai gelak tawa mereka yang memuahkan. Kelembutan suara Hadis yang kontras perlahan menuntunku kembali. Selarik cahaya terang menuntunku, dan semakin terang hingga membutakanku dan kembali terbangun. Aku menarik nafas kuat mungkin, seperti orang yang menyelam dan kembali ke permukaan. Peluh sebesar biji jagung membasahi dahi dan bajuku. Aku linglung. Kesadaranku terpecah. Apa ini? Aku mengelut kepalaku yang sakit. Telingaku bahkan masih berdenging. Gelak mereka masih membekas di sana. Alunan kenong juga masih tersisa. Segelas air di atas meja tandas berhasil membuatku kembali sadar sepenuhnya. Rupanya aku masih di dalam ruangan, tertidur di atas meja kerja. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kapan aku kemari? Bukannya tadi aku sedang menghitung di sudut gudang? Sekali lagi bisikan itu kembali. Telulas irigan, estri lancaler, Raden. Pukul 2 lebih sedikit. Lagi-lagi jam yang sama dan sudah kesekian kalinya aku mimpi buruk. Jantungku belum juga tenang saat sekelebat bayangan lewat dari belakang punggungku. Secepat kilat menuju pintu keluar yang membanting keras. Jantungku kembali memompa darah sampai ke kepala. Hembasan angin menjatuhkan sesuatu dari atas lemari di sebelah meja kerjaku. Sebuah amplop coklat kusam dan berdebu. Aku mengernyit, takut. Tentu saja. Tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku merunduk dan memungutnya. Amplop kotor tertutup rapat dari bentuknya yang sedikit menggelembung. Sepertinya berisi sesuatu benda kecil dan terbuat dari logam. Tergesa aku membukanya. Sebuah anak kunci berkarat dengan ukiran bunga melati dan kantil di tiap sisinya. Aku masih melamun
saat ketukan di pintu menyadarkanku. Refleks tanpa pikir panjang, aku memasukkannya dalam laci. Mbak Ayu masuk membawa cangkir kopi. Aku hanya menghela nafas. Mau apa dia kemari? Pak Andra, mau kopi? Wanita itu berjalan mendekat dan meletakkan cangkir di atas meja. Aku hanya menghela nafas. Nanti saja Mbak, tapi saya udah buat untuk Pak Andra loh. Perempuan ini tidak mengenal penolakan ya, membuat moodku bertambah buruk. Iya, nanti saja Mbak, tegasku lagi. Memang sifat dasar perempuan itu keras kepala. Mbak Ayu terus mendesakku untuk minum kopi buatannya. Baiklah, aku mengalah. Semoga saja dengan begini wanita ini akan berhenti dan segera pergi. Sudah kuduga, manis. Dan lagi-lagi, sedikit amis. Enak. Wanita ini bicara sambil mendesah, membuat kuduku meremang. Aku hanya tersenyum gamang menjawabnya dan sesuai prediksiku, wanita ini berlalu setelah aku meminum kopinya yang aneh. Tapi ternyata kopi manis enak juga ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu jika dilihat lebih lama lumayan cantik sih. Wah, pinggulnya ramping, dadanya juga besar, pasti lembut dan tunggu. Aku memikirkan apa sih? Dasar mesum gila. Secepat kilat aku menghantamkan kepala ke atas meja. Rasa sakit di jidatku yang bengkak seketika membuatku waras. Kesialanku belum usai. Beberapa menit sebelum pulang, aku malah mandi air hujan, memeriksa jumlah pipa di tempat sebelumnya, dekat pos satpam yang terbengkalai. Alhasil pakaianku sampai kering di badan. Padahal saat itu sudah jadwalku untuk pulang. Di perjalanan, badanku panas dingin tak karuan. Mungkin karena mimpi seram itu, atau karena aku yang memaksakan diri pergi ke belakang gudang, atau karena kopi Mbak Ayu yang aneh. Entahlah, aku tak bisa memastikan. Hembasan angin dari kabin mobil semakin membuatku menggigil. Mas Bambang berulang kali memintaku untuk membuka baju, tapi aku menolak. Bukannya tak mau, tapi risih. Semua orang bisa melihat bekas lukaku yang hampir menutupi separuh punggung dan tangan kiriku. Meskipun sudah kututup dengan tato, tetap saja aku minder. Barut luka itu sungguh tak enak dilihat. Kendati aku cacat, begitu Adis menerima aku apa adanya. Itu salah satu alasan betapa aku mencintainya. Iya, Adis masih marah. Kira-kira semalam Adis bisa tidur tidak ya? Atau dia masih ketakutan? Mobil masuk ke halaman rumah. Pintu dan jendela masih tertutup rapat. Apa Adis belum bangun? Selepas Mas Babang pergi, aku mengetuk pintu ruang tamu. Tak ada jawaban. Mungkin saja Adis belum bangun atau dia enggan membuka pintu untukku. Adis tetap sepi. Akhirnya aku memutar ke belakang. Pintu dapur terbuka. Rupanya dia sedang memasak. Biasanya Adis akan menyambutku saat pulang sambil tersenyum kemayu. Sekarang dia hanya melirik dan mengabaikanku. Masak apa? Tanyaku lembut seperti biasa. Lagi-lagi dia hanya diam. Ini sungguh tak nyaman. Kami seperti orang lain. Mandi dhisik, adem. Akhirnya Adis bicara, ketus. Tak apalah, setidaknya dia sudah mau membuka mulutnya yang terkunci dari kemarin. Aku bergegas mandi, sambil melamun dan menggigil, merasakan air yang mengguyur sedingin es. Demamku semakin menjadi. Adis hanya menyiapkan sarapan untukku dan meninggalkanku sendirian di meja makan. Wanita itu berlalu. Aku hanya menatap punggungnya yang masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi pintu dibanting dan terdengar suara anak kunci diputar. Aku makan dengan hampa. Mulutku terasa pahit, bersamaan dengan mataku yang memanas karena sikapnya. Adis, mengertilah, sedikit saja. Aku memilih tidur di sofa ruang tamu, ditemani suara TV. Saat ketukan di depan pintu membangunkanku. Aci, pria cepak berkacamata itu berkunjung. Siang, gue ganggu pak? Enggak, masuk aja. Kebetulan aku butuh teman bicara. Aku membuka pintu lebar, tapi Aji menggeleng. Ngobrol di teras aja boleh? Aku hanya mengiyakan pendek. Kopi, tawarku. Bolehlah pak. Manis? Pahit aja. Rupanya selera kami sama. Oke, aku masuk bersamaan dengan Aji yang duduk di teras. Tubuh tegapnya bersandar di dinding rumah. Mungkin karena beberapa hari yang lalu aku tak mengamati dengan benar. Rupanya
Pria di depanku ini memiliki warna mata yang berbeda dari orang kebanyakan. Sepertiku, biru. Lu udah lama kerja di sini. Pria itu membuka bungkus rokok dan menawarkan padaku. Seketika aku menolaknya. Baru beberapa hari. Masuk lewat jalur mana? Lewat koran. Kalau Mas Aji, sama. Lu betah nggak di sini? Tanya pria itu sambil menyesap kopinya yang mengepul. Belum tahu, masih mencoba. Kalau bisa cepat pindah. Pria di depanku ini emang ramah dan cepat akrab, tapi sepertinya keterlaluan jika dia menyuruhku begitu. Kenapa? Tentu saja aku bertanya. Ndra, lu gak ngerasa aneh apa? Dan entah sejak kapan dia merubah namaku menjadi Ndra, seperti Pak Mamat. Aneh? Iya kadang sih, Ji. Gue baru 2 hari, tapi setiap malam ada orang yang hilir mudik di sebelah jendela kamar. Tanpa basa-basi Aji mengatakannya padaku. Perasaan aja kali Mas, sanggahku langsung. Bisa juga, tapi setiap malam, Ndra. Aku hanya menaikkan bahu menjawabnya sambil menyesap kopi. Rasanya beda, hambar. Mungkin hanya perasaanku saja atau karena kopi buatan Mbak Ayu lebih enak. Lu tahu nggak cerita di sini? Emang ada cerita apa, Mas? Terang saja aku kaget. Padahal kami orang baru. Si Aji ini sotoy juga. Pikirku sampai aku mendengar ia kembali bicara. Ndra, banyak orang yang dilaporkan hilang di sini. Juga banyak kecelakaan kerja. Aku pikir Aji bercanda, tapi sorot mata dan wajahnya berbeda. Ia tak main-main. Masa sih, Mas? Terserah lu, Ndra, mau percaya apa kagak. Bukannya polisi pasti tahu ya? Nah itu yang buat di sini makin aneh. Memangnya Mas Aji tahu dari mana? Pria itu sudah membuka mulut untuk bicara, tapi dia seketika berhenti saat di depan kami melintas Pak Wiro yang terengah-engah dengan perut buncitnya yang berguncang bersama Ari putranya yang lebih pantas jadi cucunya aja. Mereka lari pagi rupanya. Pria tengah baya itu melambaikan tangannya pada kami berdua. Aku membalas dan berbahasa basi saat dia lewat. Saat aku melirik Aji, wajahnya Aji membesi dan lama-lama aku mendengar ia berkata, benar. Benar apanya, Mas Aji? Pria itu langsung gelagapan. Enggak apa-apa kok. Tadi nanya apa? Benar apanya? Aku mengulanginya. Bukan yang itu, Ndra, yang sebelumnya lu tanya. Mas Aji tahu dari mana soal orang hilang? Sebelum masuk kerja di sini gue sempat cari tahu, Ndra. Udah tahu begitu kenapa tetap diterima? Tanyaku lagi. Gue juga harus meminta penjelasan dari seseorang. Aji selain ramah dan supel, ternyata misterius juga. Dan satu hal lagi, dia menawarkanku rokok, tapi dia sendiri tak memakainya. Pria cepak yang aneh. Aji pulang tepat saat sebelum waktu sholat duhur tiba. Ada satu hal lagi yang menggangguku semenjak tiba di sini. Kompleks perumahan direksi ini tidak ada masjid ataupun musola. Jika tiba waktu sholat Jumat, aku harus pergi sedikit jauh ke perumahan di dekat kompleks sekolah. Jika masih ada Mas Bambang, aku akan minta dia untuk mengantarku. Kendati pria itu tak pernah ikut masuk. Jika aku mengajaknya, pria berkumis itu selalu berkilah. Nanti atau di rumah aja, ya itu pilihan masing-masing sih. Hari sudah beranjak sore. Aku terbangun karena bau masakan Adis. Meskipun ngambek, dia tetap melayaniku seperti biasa. Bedanya tak ada lagi senyum kemayu dan sikap manjanya. Punggung itu masih berdiri sambil membasuh piring di wastafel. Aku yang tak tahan dengan sikapnya, segera memeluk dari belakang. Tentu saja Adis memberontak. Sekalipun dia menolak, aku memaksa memeluknya semakin erat. Lepas, suara lembut itu kini ketus dan dingin. Adis gak bisa ngalah kali ini aja. Bisikku tepat di telinganya. Mamas, Adis lagi gak mau ngomong sama sampean, jadi lepas. Adis segera membasuh tangannya dan mendorongku untuk menjauh sambil berpaling. Matanya kembali berair. Adis bahkan tak sudi menatapku lagi. Adis, kenapa gak mau ngalah? Sekali ini aja. Niatku untuk membujuk, tapi wanita ini justru semakin meradang. Ya, Adis memang gak pernah bisa ngalah. Jadi ndak usah Adis ngomong lagi. Lagi-lagi dia berteriak dan mengunci diri dalam kamar. Meskipun hati dan kepalaku penat, aku ingin semuanya cepat berakhir.
Pertengkaran ini melelahkan. Bahkan demamku yang semakin menjadi tak lagi kurasakan. Hadis, semua ini untuk kita. Tolong mengerti sedikit. Itu hanya mimpi dan hayalan Hadis aja, ucapku dari balik pintu. Wanita itu kembali menyahut. Lek ngunu, jangan menyesal kalau aku lama-lama jadi gila. Teriakan Hadis seiring gebrakan di belakang pintu. Wanita itu melampiaskan amarahnya. Hadis, pergi. Hadis benci sama Mamas. Hadis semakin histeris. Kata-kata itu berhasil mengoyakku luar dalam. Aku duduk bersimpuh. Bagaimana ini? Bukannya usai, pertengkaran kami justru meruncing. Hadis, Hadis. Wanita itu kembali menangis terisak dan tak menyahut lagi kendati aku terus memanggilnya. Bahkan sampai aku berangkat pun dia tetap tak mau bicara. Sepanjang perjalanan kami bertiga membisu. Aku, Mas Bambang dan Aji, sepertinya mereka berdua paham jika aku dan Hadis bertengkar. Di salah satu rak yang redup, aku memeriksa spare part. Permintaan dari divisi elektrik saat seorang datang dari koridor yang redup. Semenjak pertama kali bekerja, Aji selalu berkeliaran di gudang, mengurus permintaan dari divisi boiler tempatnya bertugas. Bahkan dia lebih sering berada di divisi warehouse daripada divisinya sendiri. Sekalipun demamku tak kunjung membaik, aku tetap bekerja seperti biasanya. Apes gue, pertama masuk malah shift malam. Aji mulai bicara dengan gayanya yang khas. Iya, tapi enak gak ada bos, jujurku dan masih terus menghitung. Iya Sindra, apalagi Pak Robert bolak-balik nanyain kerjaan boiler, tugasnya lagi. Tapi gue kaget banget waktu pertama ketemu Pak Robert. Gue kirain dia londo, gak taunya medok berat. Aji terkekeh, rupanya kesan kami berdua sama. Iya, tapi waktu gue pertama kali masuk, kaget banget. Aji ini tipe yang cukup banyak bicara juga, meskipun kadang-kadang dia terlihat misterius. Kaget kenapa? Aku bicara sambil menyambut uluran kertas dari Pak Mamat, yang tiba-tiba saja datang seperti hantu. Lalu pria Palembang itu langsung pergi secepat ia datang, setelah menerima tanda tanganku. Sementara itu kembali Aji berbicara sambil bergidik. Pertama kali gue datang, diciprat air kembang. Aku hanya tertawa melihat reaksinya. Oh, kalau itu sama. Lu juga, Ndra? Katanya sih, biar unggah-ungguh gitu. Gila ya, mereka masih percaya begituan. Aji terus bicara. Sepertinya dia juga tipe yang bicara tanpa saringan. Namanya juga orang kepercayaan, Mas. Dak, jangan panggil gue Mas. Gue bukan logam mulia. Rupanya dia suka bercanda juga. Aku terkekeh mendengar selorohnya. Apa kabarku yang setiap hari dipanggil Mamas sama Hadis? Iya benar, Hadis. Kapan dia akan menarik emosinya dan mengalah? Aku sungguh merindukan sikap manjanya. Apalagi jika tahu aku sakit begini. Hadis pasti sudah mengerikku, dikerik dengan minyak angin, lalu berseloroh jika aku sudah sembuh karena keringat membanjiri keningku. Padahal itu semua karena aku merasakan sakit yang menyiksa. Bisakah kami seperti dulu lagi? Dra, lu asalnya dari mana? Suara Aji membuyarkan lamunanku. Tapi mendengar pertanyaan Aji membuat kesedihanku bertambah. Dari kecil aku alergi dengan pertanyaan, di mana rumahmu? Kau anak siapa? Dan lahir di mana? Bahkan tanggal lahir di KTP-ku adalah saat pertama kali datang ke panti asuhan. Lucu juga. Seandainya saja mereka bertanya terlebih dahulu, pasti aku akan menjawab tanggal 25 Desember aja. Setidaknya itu mudah untuk diingat. Dak, gue nanya malah dicuekin. Aji menegurku yang tertegun. Aku juga gak tahu, Ji. Hah? Pria itu mangap-mangap mendengar jawabanku. Lu lahir dari batu, lukasnya cepat. Enggak, bukan begitu, Ji. Aku yatim piatu. Aji lagi-lagi tergagap. Tapi tak lama dia justru tertawa keras, sampai beberapa karyawan lain menoleh. Pria itu bahkan mengusap ujung matanya sambil membenahi kacamata yang melorot. Seumur hidup baru kali ini aku bertemu orang yang terpingkal-pingkal setelah mendengar kata yatim. Membuatku bingung seperti orang bodoh. Aku bahkan tak tahu harus bersikap marah atau ikut tertawa. Tapi gelak tawa si cepak yang mengesalkan membuatku menjitak kepalanya.
Waduh, sorry Ndra. Tapi dia tak juga berhenti terpinggal-pinggal. Gue gak ada maksud mau ngetawain nasib lu. Tapi kalau boleh cerita, kita ini sama, ujarnya lagi. Gantian aku yang melongo. Maksudnya Ji, gue juga anak pungut. Anjrit, bisa ketemu sama orang yang bisa diajak ngetawain nasib. Aduh, sialan. Mau tak mau, aku jadi ikut tertawa. Ini kali pertama aku sejak bertengkar dengan Adis. Ndra, dengar-dengar ada orang baru juga. Divisi mana Ji? Plantation. Cewek Sunda, cantik gila. Aku udah nikah Ji. Lah gue cuma cerita doang sama lu. Gue naksir. Aku hanya geleng-geleng mendengarnya. Tapi apa emang Aji ini mudah dekat sama orang baru ya? Ya kalau naksir pepet aja, nanti keduluan orang. Masa baru ketemu langsung bilang suka Ndra? Aji mendengus kesal dengan ucapanku. Emang apa salahnya? Aku pertama kali ketemu Adis langsung ajak nikah tuh. Aji melongo mendengar jawabanku. Dan lu Ndra? Adis juga bilang gitu. Aji kembali tertawa. Tapi lu orang lagi berantem ya? Aku hanya melirik. Tapi Aji kembali meneruskan ucapannya. Cewek kalau ngambek emang serem kayak demit. Si Aji malah bicara sembarangan. Saat aku menegurnya dia malah cengengesan. Semenjak mimpiku yang terakhir, aku bertekad tak akan tidur di kantor dan selalu menyibukkan diri dengan mengecek meris atau membaca ulang standar prosedur. Menganalisa kalau ada yang belum sesuai prosedur. Mataku sekuat mungkin menahan kantuk yang menyiksa saat pintu ruangan terbuka. Mbak Ayu datang dan membawakanku kopi. Mendekat padaku yang duduk di meja. Aku hanya meliriknya sekilas dan terus membaca coretan di buku agenda. Sambil tersenyum-senyum, wanita itu meletakkan cangkir di atas meja. Kopi pak? Boleh lah mbak, kebetulan saya ngantuk. Entah sejak terakhir aku meminumnya, kopi buatan Mbak Ayu lebih manis, semanis senyumnya sekarang. Dan entah sejak kapan, wanita ini terlihat semakin cantik. Atau hanya perasaanku saja. Mataku terpaku pada wajahnya. Ternyata Mbak Ayu tidak hanya manis, dia juga menggairahkan. Wanita itu masih terus menatapku yang menyesap kopi sampai habis dalam sekali minum. Saat gelas itu tandas, sedikit demi sedikit ia menunduk. Bibirnya yang merah mendekat dan menciumku penuh nafsu. Entah karena aku yang lama tak melakukannya atau karena memang aku sudah gila. Bibir wanita ini manis sekali. Dia bahkan berani duduk di pangkuanku, meraba punggung dan leherku, membuatku terhanyut. Dia sungguh mahir. Hampir saja aku membuka kancing seragam Mbak Ayu sampai tepat di belakang punggungnya pengantin wanita tanpa kepala berdiri di sudut ruangan. Sesuatu menggelinding melewati kolong meja dan berhenti tepat di sebelah kakiku. Itu kepalanya dengan rambut yang ikal dan lengket menutupi separuh wajahnya yang hancur. Ia meringis. Liur hitamnya mengalir menjijikan di sela giginya. Kedua bola matanya hilang. Aku sontak bangkit sambil mendorong tubuh Mbak Ayu sejauh mungkin dan tersadar jika yang aku lakukan adalah kesalahan besar. Bangsat! Satu kata dan pengantin itu telah menghilang. Sedangkan Mbak Ayu yang kecewa menarikku untuk kembali duduk. Mas, kamu mau kan? Kenapa berhenti? Aku segera menyadari perubahan dalam diriku. Tapi lagi-lagi senyum Mbak Ayu memaksaku untuk menurutinya. Perasaan aneh itu bangkit lagi. Nafsuku ditunggangi sesuatu. Tanpa jeda aku bergegas keluar sebelum kehilangan kesadaranku lagi. Tepat saat itu Mbak Ayu berkata penuh amarah. Tak pateni bojomu. Aku tak menggubrisnya. Hampir saja. Dasar sinting. Aku buru-buru keluar ruangan. Mengusap wajahku berulang kali. Barusan itu benar-benar menjijikkan. Aku hampir saja menggauli wanita lain dan menjadi sampah. Langkah kakiku bergegas menuju toilet, mengguyur kepala dengan air keran, mengembalikan kewarasanku secepatnya. Ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana bisa aku menyukai wanita selain Adis? Apalagi dengan perempuan seperti Mbak Ayu. Bagaimana jika sampai Adis tahu? Membayangkannya saja hatiku sudah sakit. Mbak Ayu, dia cantik. Gila, ini tak benar. Apa yang sudah dia lakukan padaku? Otak dan hatiku tak sejalan. Aku mulai tak waras. Adis, ya, ini pasti karena aku sudah lama tak menyentuhnya. Aku tak mungkin mengkhianati istriku.
peringatan Pak Mamat benar. Tapi belum juga aku keluar dari toilet, suara besi yang menghantam lantai dan beberapa barang lain berdentang keras mengagetkan semua orang. Disusul suara ribut-ribut saling bersahutan. Dari logatnya, aku bisa memastikan jika salah satu dari mereka adalah Pak Mamat. Benar saja, pria itu bersitegang dengan Mbak Ayu, seakan tak peduli menjadi tontonan orang banyak. Mereka saling menyalak, beradu pendapat. "Oi, dah bisa Maikah lah." Terserah, saya maunya semuanya. Kalau tidak." Wanita gila itu berlalu sambil menghentak kaki, meninggalkan Pak Mamat yang meradang, rahang kerasnya membesi. Sambil berlalu, sempat-sempatnya wanita gila itu melirik penuh makna padaku. Dan detik yang sama, suara wanita yang sangat aku kenal berbisik lirih. "Siji." Jantungku berdesir. Bisikannya begitu dekat, sampai hembusan nafasnya pun membelai telinga. "Siji." Cepat itu juga ketakutanku kembali. Di detik yang sama aku berpaling ke belakang. Tak ada apapun. "Siji itu artinya satu kan? Maksudnya?" Pak Mamat berpaling meninggalkan kantor penuh amarah. Sedangkan semua orang yang melihat kejadian saling berbisik. Esok paginya, suasana kantor heboh dengan kejadian semalam. Pikirku mereka hanya berselisih paham. Rupanya Pak Mamat bahkan sampai dipecat. Tak ada yang bisa memastikan penyebab sebenarnya alasan perselisihan keduanya. Pak Wiro bahkan tak mengizinkanku pulang untuk ikut rapat tentang perselisihan mereka. Rapat besar dilaksanakan di Balai Utama Divisi General Affair. Seluruh pemimpin besar hadir. Ruangan rapat masih kosong saat aku datang. Tak berselang lama, Pak Sigit, pimpinan Divisi Plantation, datang. Bersama Pak Wiro, pimpinan Divisi Factory. Sedangkan Pak Asep yang mewakili General Affair datang terakhir disusul dengan Pak Robert dan Mbah Santo. Selama rapat, suasana panas dan tegang. Aku pikir ini hanya karena kesalahan Pak Mamat bertengkar dengan rekan kerja. Rupanya mereka membahas jika Pak Mamat melakukan pelecehan pada Mbak Ayu. Terang saja aku menolak mentah-mentah. Pak Mamat sungguh membenci perempuan itu. Jadi alasan itu sungguh konyol. Apalagi dengan kejadian semalam. Aku yakin wanita itu juga melakukan hal yang sama padanya. Meskipun aku berusaha meyakinkan para pimpinan, usahaku bagaikan air yang menghempas karang. Keputusan rapat telah bulat. Pak Mamat dipecat tidak hormat. Membuatku semakin yakin jika Mbak Ayu ini memang bukan orang baik-baik dan kedudukannya di perusahaan ini bukan sekedar asistenku sebagai pemimpin warehouse. Surat pemecatan sudah ditandatangani. Notulen rapat juga sudah dicetak. Aku tak bisa lagi menentang keputusan direksi. "Andra, please, Mr. Mamat tidak bisa dimaafkan, oke?" Pak Wiro menepuk punggungku. "Yes sir, tapi ini sungguh ganjil." "Ganjil atau tidak, turuti saja. Keputusan Pak Robert mutlak, you know." Pak Wiro berlalu bersama pimpinan yang lain. Mereka saling berbisik sambil melirik padaku. Akhirnya aku kehilangan salah satu karyawan terbaik, sekalipun dia pemarah. Di luar ruang rapat, Mbak Ayu yang tak tahu malu bicara dengan Mbak Santo dan Pak Robert membuatku muak. Lagi-lagi dia melirik genit, membuatku bergegas pergi. Namun lagi-lagi bisikan wanita itu terdengar lirih. "Siji, lama-lama aku bisa sinting." Mas Bambang memaksaku pergi ke medikal, salah satu divisi yang mengurus kesehatan karyawan. Demamku semakin menjadi. Bahkan menurut Mas Bambang, wajahku sangat pucat. Aku hanya pasrah saat pria berkumis itu membelokkan mobil tepat di depan UGD. Dalam plastik putih belasan tablet berhasil kubawa pulang. Sebenarnya aku tak membutuhkan semua ini. Seandainya saja Adis kembali bicara, aku pasti sembuh seketika. Tapi sayang, sampai di rumah wanita itu masih diam 1000 bahasa. Adis meninggalkanku lagi di meja makan. Sikapnya membuat nyeri di kepalaku jadi lebih hebat. Ditambah mataku yang berkabut. Akhirnya setelah minum obat, aku memilih tidur di kamar loro estri. Sesuai dugaanku, posisinya berubah lagi. Tapi kepalaku yang berdenyut memaksaku mengabaikannya. Baru saja beberapa detik aku berbaring, pengaruh obat memudahkanku terlelap hanya sekian detik saja. Lamat-lamat isak tangis terdengar bersahutan dengan gemericik air. Samar wajah yang kurindukan menatapku penuh kesedihan. Handuk hangat yang menempel di dahi
meringankan nyeri kepalaku. Meskipun linu di tiap sendi ini tak kunjung membaik. Adis masih menangis. Matanya bengkak, wajahnya sembab. "Adis, maaf ya. Mama selalu buat kamu sedih." Lirihku. Bukannya menjawab, tangisan Adis semakin menjadi dan memelukku yang berbaring lemah. "Adis, jangan dekat-dekat, nanti ketularan." Tapi wanita ini tak juga menarik dirinya. Malah pelukannya semakin erat. Kepalanya menggeleng berulang kali di atas dadaku. Air matanya hangat, membasahi bajuku. "Sudah, jangan nangis lagi, ibuku." "Sepurone o Mamas, Adis tidak bisa jadi istri yang baik." Adis bicara di sela tangisannya. "Adis ngerti kalau Mamas juga berjuang buat kita." Isakannya berlanjut. Kadang terdengar Adis menarik ingusnya. "Adis tidak tahu kalau Mamas menahan semua perlakuan ibu selama di Jawa. Tapi Adis tidak bisa milih." "Adis," aku segera menyalahnya. Aku tak ingin dia semakin terluka. "Mamas minta maaf ya." Seharusnya Mamas menahan diri, bukannya malah marah dan bentak-bentak Adis seperti kemarin. Kepala itu menengadah. Dengan kelopak mata yang bengkak, aku bangkit dengan susah payah. Sedang Adis menarik diri dan membantuku yang kepayahan. Jadi gimana? Aku berhati-hati agar Adis tak salah paham lagi. Tapi wanita itu malah terdiam dan kembali menunduk. Adis masih takut. Tanyaku lagi dan dia masih membisu. Aku hanya bisa menghela nafas. Hatiku benar-benar lelah dengan pertengkaran ini. Juga isak tangis Adis setiap malam. Belum lagi mimpi aneh yang terus menggangguku. Juga masalah di kantor. Setidaknya salah satu harus selesai. Sambil menyentuh bahu Adis, aku menatapnya penuh kesungguhan. "Adis gimana? Kalau coba sebulan dulu. Kalau Adis memang gak betah, Mamas anterin Adis pulang. Tapi Mamas balik kerja ke sini untuk kerja beberapa bulan. Gimana?" Senyuman mengembang di wajahnya yang sembab. Sungguh kontras. Wanita itu mengangguk cepat. "Matur suwun yo Mamas," ucapnya. Aku hanya mengangguk cepat. "Mamas kangen sama Adis." Wanita itu tersenyum kemayu mendengarnya. "Maaf ya," tanyaku lagi. Oh, satu kata yang membuat hatiku lega, meski badanku masih remuk redam dan sakit kepalaku yang hebat memaksaku kembali berbaring. Mungkin saja karena Adis merawatku, atau bisa juga karena pertengkaran kami yang sudah berakhir, tubuhku membaik. Bahkan sore ini kami sudah makan bersama. "Adis, selama Mama shift malam kemarin, Adis gak takut sendirian?" "Enggak, Mamas tenang aja. Adis berani." Wanita itu mengucapkannya dengan tenang, meski ketakutan masih terbaca dari gestur tubuhnya. "Adis, jujur sama Emas, aku sangat mengenalnya." "Hantu pengantin itu masih gangguin Adis?" tanyaku lagi. Wanita itu mengangguk. "Tapi Mamas tahu ndak, sebenarnya dia ndak berniat jahat sama Adis." Kata-kata Adis membuatku semakin bingung. "Enggak niat jahat? Maksud Adis gimana?" "Dia cuma duduk saja di atas lemari, Mas. Ndak ngomong apa-apa lagi. Cuma kadang-kadang nangis. Kayaknya sedih banget, Mas." "Ini karena aku yang baru sembuh atau Adis yang ngelantur sih?" Tapi bukannya kemarin juga hantu wanita itu juga yang menyadarkanku dari pengaruh Mbak Ayu? Membuatku berpikir apa alasan wanita pengantin itu terus menerorku dan Adis? Juga sosok wanita yang mengganggu di kantor. Apakah mereka dua sosok yang berbeda? Apa hubungannya? Kalau begitu aku harus mulai dari mana? Sementara itu, semenjak demamku membaik, terjadi perubahan dalam diriku. Meski tak yakin, namun aku menyimpulkan jika firasat dan penglihatanku ada mereka menjadi lebih tajam. Terkadang penampakan mereka akan terlihat jelas, namun juga beberapa dari mereka akan terlihat seperti bayangan. Yang lebih mengherankan, saat berhadapan dengan mereka, tak ada sedikit pun rasa takut. Namun beberapa detik setelah mereka menghilang, ketakutanku datang terlambat. Lalu tubuhku akan merasakan sensasi panas yang membuatku lemas, seolah energiku terkuras. Jika sudah begitu, aku akan langsung merasa lapar. Seperti sekarang, Adi sudah kesekian kalinya membawa kudapan dari dapur untukku, dan juga Aji yang sedang bicara sambil ngopi di teras. "Jadi orang Palembang yang galak itu di PHK?" Aji bicara sambil mengunyah tempe mendoan buatan Adis. "Sepertinya mulai hari ini si kacamata menjadikan teras rumahku sebagai tempat nongkrong barunya." Aku mendehem. "Iya, aku udah bilang.
Gak mungkin Pak Mamat berbuat asusila seperti itu. Soalnya aku segera berhenti. Hampir saja keceplosan. Bisa gawat kalau sampai Adis dengar. Karena saat ini dia ada di hadapanku bicara dengan Teh Asih Mojang Bandung, wanita yang ditaksir Aji. Kenapa? Aji masih terus bicara. Aku segera memberi kode, menunjuk Adis dengan daguku. Tapi dasar si cepak tak peka malah tetap meneruskannya. Kenapa emang Yandra? Sini. Aku manggil Aji untuk mendekat dan berkata lirih. Bayu itu centilnya bukan main. Yang bener Lundra. Keributan Aji menarik atensi Adis dan Teh Asih yang serempak memutar tubuhnya pada kami. Aji segera memasang wajah tak bersalah. Sedangkan tanganku langsung gatal, ingin mencitak kepalanya yang cepak. Bisa mampus kalau sampai Adis tahu aku sekantor dengan wanita centil seperti Mbak Ayu. Semenjak kejadian gila itu, sebisa mungkin aku menghindarinya. Jika wanita itu mendekat, aku akan segera pergi menjauh atau ngobrol bersama karyawan lain. Pokoknya jangan sampai kami berduaan saja, karena desiran aneh itu masih ada. Kami masih lanjut bicara saat mataku menangkap hal janggal di balik jendela rumah Aji yang terbuka. Sosok laki-laki berdiri mematung. Dari penampilannya aku bisa pastikan jika dia bukan manusia. Pakaiannya berlumur darah dengan wajahnya pucat. Aku masih terus mengamatinya sampai dia menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Lagi-lagi aku melihatnya. Kami masih ngobrol sambil bercanda saat wajah si kacamata berubah dingin. Dra, lu percaya hantu nggak? Mata sipitnya melirik padaku. Aku hanya mengangkat bahu sambil menyuap mendoan hangat. Lu masih ingat waktu gue bilang ada orang yang mondar-mandir di luar jendela kamar? Aji masih terus bercerita. Emangnya kenapa? Sebenarnya aku tahu jika sosok laki-laki itu yang mengganggu Aji. Namun aku enggan mengatakannya. Akhir-akhir ini dia nggak cuma di luar, tapi juga di dalam rumah. Mungkin cuma halusinasimu aja, Ji. Pria itu hanya menaikkan bahunya dan kembali mengunyah tempe mendoan. Sedangkan aku melirik ke arah rumah Aji sambil menyesap kopi panas. Kesibukanku beberapa hari ini membuatku lupa tentang Loro istri. Di kamar sebelah, sampai Adis mengingatkanku untuk membersihkan kamarnya. Padahal aku sudah memohon jika menyapu besok pagi saja sebelum berangkat kerja. Namun Adis dengan tegas menolak. Apalagi perintah Adis seperti sebuah sabda raja. Jadi menurut sajalah. Aku tak ingin lagi Adis marah seperti kemarin. Kunci gembokku buka perlahan. Dari celah pintu aku mengintip ke dalam. Lagi-lagi firasatku tepat. Loro estri sudah berubah lagi. Jika kemarin dia berdiri memunggungiku, maka kali ini dia kembali pada posisinya semula. Aku merunduk membersihkan kolong ranjang. Samar-samar telingaku menangkap rintihan wanita yang kerap kali menjerit padaku dengan suara yang parau. Siji. Seketika aku bangkit. Sialnya, aku lupa jika masih merunduk di kolong ranjang. Tak payah lagi kepalaku menghantam papan sekuatnya. Belum juga aku mencerna bisikannya. Tiba-tiba aroma wangi tercium dari patung pengantin. Wangi kantil yang benar-benar harum. Sambil mengusap benjol di belakang kepala, aku mengingat jika sosok di kantor juga mengucapkan hal yang sama. Siji, satu. Sebentar, apakah ini ada hubungannya dengan terulas iringan? Mamas, wes durung. Astaga, aku melompat sambil menjerit saat kepala Adis tiba-tiba muncul di balik pintu. Wanita ini apa dia berniat jadi janda ya? Mas ini malah kaget begitu. Emangnya Adis demit? Dia justru menyalak. Padahal aku yang kaget setengah mati. Sudah kepala benjol, ditambah jantung, maraton tak karuan. Adis, kalau begini terus umur Mamas bisa kena diskon loh. Ih, Mamas ki ngomong sembarangan. Wanita itu manyun dan berlalu meninggalkanku yang mengelus dada. Untung sayang, keluhku. Adis sudah mendengkur dari tadi. Entah kenapa, kantukku tak juga datang. Mungkin tubuhku masih menyesuaikan diri setelah shift malam beberapa waktu yang lalu. Akhirnya aku memilih keluar kamar, memutuskan untuk mendengarkan lagu. Hal yang sering kulakukan jika tak bisa tidur. Tapi udara yang dingin merayuku untuk membuat kopi.
Malam yang senyap membuat dentingan sendok yang mengaduk cangkir menggema di ruang dapur. Berbekal Walkman, aku menikmati alunan Dust in the Wind milik Kansas. Petikan gitar selaras dengan suara sang vokalis yang lantang. Sedikit banyak aku setuju dengan liriknya. Jika akhirnya kita hanyalah debu yang akan hilang tertiup angin, memaksaku berpikir ulang tentang keputusanku pindah di sini. Sambil menyesap kopi, aku melamun menikmati ruang tamu yang gelap. Samar-samar cahaya teras membiaskan jam dinding. Pukul 1.30. Kopi dalam cangkirku mulai dingin, padahal isinya masih separuh. Semenjak minum kopi amis buatan Mbak Ayu, lidahku berubah, tapi aku mengabaikannya. Pikiranku teralihkan saat detik keranjang berbunyi dari kamar. Adis bangun. Dari sofa tamu, aku melongok ke arah lorong. Tapi wanita itu tak kunjung keluar. Lalu bunyi tadi, oh mungkin saja Adis bergerak. Kesimpulanku mantap. Tapi suara itu terdengar kembali. Kali ini lebih keras dan berasal dari kamar patung. Sepertinya itu si Loro Estri. Mungkin karena udah terbiasa atau karena aku tak mau ambil pusing, aku cuek saja meski firasatku mengatakan untuk waspada. Belum cukup puas menggangguku dengan suara dari keranjang, kali ini dari jendela rumah. Lagi-lagi bayangan seorang pria melintas di teras, membuatku terkejut. Aku hanya diam sampai bayangan itu kembali dan berhenti di depan jendela yang lain, seakan menatapku dari balik tirai. Aku masih terdiam, menunggu kira-kira apa yang akan dia lakukan. Mungkin karena sudah berulang kali melihat mereka, jadi rasa takutku berkurang. Pikirku begitu sampai siluet pria itu kepalanya jatuh, sedangkan tubuhnya masih tegak. Mampus. Buru-buru aku kembali ke kamar. Baru juga masuk di detik yang sama, sosok lain duduk di atas lemari dengan kaki yang menjuntai. Pengantin wanita yang menunduk dengan rambut yang terurai menutupi seluruh wajahnya. Perlahan-lahan kepala itu menengok ke arahku dengan gerakan yang sangat lambat. Cahaya redup di kamar menunjukkan wajahnya yang hancur. Mulutnya terbuka dengan cairan hitam, kental, menjijikkan yang terus mengalir. Matanya hilang. Kakiku sontak mundur beberapa langkah ke belakang hingga tembok yang dingin menghentikanku. Seolah tak cukup, pengantin itu berbisik lirih dengan suaranya yang parau. Siji, dia kembali menyebutkannya. Sosok itu melayang, turun perlahan, mendekatiku dan terus mengulangi ucapannya. Sejengkal demi sejengkal ia mendekat, semakin dekat dan menggedekkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Semakin cepat hingga kepala itu lepas. Bersamaan dengan darah segar memercik ke wajahku, membuatku seketika menjerit dan terbangun. Anjing, umpatku. Lagi-lagi mimpi gila. Aku bahkan masih duduk di kursi tamu bersama sisa kopiku yang dingin. Juga lagu yang masih berputar di telingaku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Kesal dan takut, aku melepaskan headset dengan kasar dan mengusap wajahku berulang kali. Jantungku berdetak kencang. Wajah busuk pengantin wanita itu masih jelas terbayang. Juga bagaimana kepalanya yang lepas tepat di depan mataku. Belum juga jantungku tenang, sekelebat bayangan kembali melintas di teras. Bangsat, apa yang mereka mau dariku? Ketakutanku sudah hilang berganti kebencian. Demit-demit ini mempermainkanku. Penuh amarah aku menyibak kain hordeng dan menyadari jika bayangan itu adalah seorang pria cepak berpakaian hitam berjalan mengendap-endap menuju samping rumah. Aji, ketakutan dan amarahku lenyap. Hanya berganti rasa penasaran yang hebat. Aji bertingkah seperti maling. Aku segera menutup jendela saat dia melihat kiri dan kanan, mengawasinya dari sela hordeng. Aji mengendap-endap menuju ke samping rumah. Dengan menahan nafas, aku membuka pintu sepelan dan setenang mungkin, berjingkat keluar rumah mengikutinya. Namun sayang, di belakang semak pagar, aku kehilangan jejak. Sementara itu, sedetik sebelum aku berbalik, seseorang memiting leher dan menahan kepalaku, menarik tubuhku ke dalam bayangan semak. Aku mencengkram tangannya, berusaha melepaskan diri, namun cekikannya makin kuat. Sesak, wajahku memanas dan leherku nyeri. Tekanan di kepalaku semakin kuat. Diam, gue bakal lepasin, tapi jangan teriak, bisiknya penuh intimidasi. Aji,
Aku hanya mengangguk. Perlahan cengkeramannya melonggar. Udara kembali masuk ke dalam dadaku. Aku berbalik melihat Aji yang waspada dan hampir terbatuk. Tapi pria ini segera membekap mulutku. Wajahnya tegas dan dingin. Telunjuknya mendekat ke bibir. Diam. Sayup-sayup suara Pak Wiro membentak wanita yang terisak. Mereka bertengkar lagi. Tapi kenapa Aji peduli dengan urusan mereka? Makian Pak Wiro semakin menjadi-jadi. Bersamaan tangisan istrinya yang semakin menyayat. Tak jarang ucapan bitch, die, dan kill you terdengar berkali-kali. Padahal wanita itu sudah meminta ampun. Aji yang berdiri di sampingku menatap tajam di balik semak. Aku sudah membuka mulut lagi-lagi. Aji memberikan isyarat. Wajahnya mengeras, tatap matanya tajam, menegaskan jika dia mau, dengan mudah dia bisa membunuhku secepatnya. Aku pikir sudah mengenal Aji cukup dekat. Rupanya laki-laki ini sungguh penuh misteri. Pria cepak di depanku ini, siapa dia sebenarnya? Bahkan Aji juga melepaskan kacamatanya. Jadi itu hanya penyamaran? Aku dan Aji saling membisu. Dalam ruang tamu yang redup, kami saling menatap penuh waspada, sampai Aji menghela nafasnya panjang dan mengulurkan tangannya padaku. Kenalin, Salim Darmaji. Itu nama asli gue. Sorry buat yang tadi. Aku hanya bergeming menatap uluran tangannya. Aji yang canggung menarik kembali. Seakan tahu jika aku meminta penjelasan, ia mulai bicara. Pak Wiro adalah orang yang buat gue jadi yatim piatu. Bertahun-tahun gue nyari dia, bahkan sampai ke luar negeri. Terakhir gue ke Aussie, tapi ternyata dia udah balik ke Indo. Setelah gue nyari informasi, ternyata dia di sini. Aku hanya mengernyit, meragukan ucapannya. Pikirku, apalagi ini? Dulu dia anak buah papa. Bajingan itu berkhianat. Gue masih 7 tahun tapi gak bakalan lupa kalau malam itu dia membantai papa dan mama, membakar rumah, dan mengunci gue dalam kamar yang terbakar. Suara pria itu serak, penuh emosi dan amarah. Bias cahaya teras memantulkan netranya yang basah. Gue selamat karena pertolongan beberapa orang yang datang. Puluhan tahun gue pendem cerita ini. Polisi cuma bilang itu kebakaran biasa. Anjing! Mereka bahkan gak percaya ucapan anak kecil umur 7 tahun. Surah Aji semakin parau. Tubuhnya bergetar hebat menahan dendam. Ia frustasi sambil mengusap kepalanya dengan kasar berulang kali. Aku bungkam, tak tahu harus berkomentar seperti apa. Lu lihat sendiri kan, kalau bajingan itu tega nyiksa istrinya. Ucapnya lagi. Aku tak menjawab. Bagaimanapun itu belum bisa dijadikan bukti. Hampir setengah jam berlalu, kami masih saling membisu. Aku beberapa kali mengusap belakang kepalaku, bingung. Sedangkan Aji, dia juga masih diam, sambil sesekali mengusap wajahnya yang basah. Jika itu benar, maka cerita hidupnya sungguh menyesakkan. Lebih baik sepertiku saja. Terkadang semakin sedikit yang kita tahu semakin baik. Walaupun tak munafik, aku juga ingin tahu siapa dua manusia yang membuatku bisa ada di dunia ini. Gue pergi, tolong jaga buat lu sendiri. Kalau sampai orang lain tahu, gue pasti kejar dan bunuh lu sama Adis. Gue serius. Pria tegap di hadapanku bangkit. Ancamannya padaku tak main-main, karena ternyata sebuah belati terselip di pinggangnya. Pintu terbuka dan Aji menghilang di balik daun pintu yang tertutup pelan. Hingga beberapa menit aku masih terpaku di ruang tamu. Tak percaya jika Aji, si cengengesan yang ku kenal, adalah seorang pria yang kejam dan penuh misteri, bahkan mengancam untuk membunuhku dan Adis. Sementara itu jutaan tebu yang hijau menghiasi petak areal yang seragam. Daun-daun tebu bersorak menyambut mentari yang cerah. Hari ini pasti terik. Akhirnya aku kembali menikmati berangkat kerja di pagi hari. Namun begitu masuk ke dalam gerbang, pemandangan tak biasa menyambutku dan Mas Bambang. Dari kaca mobil, beberapa karyawan membentuk gerombolan dan saling bicara satu sama lain. Bahkan dari depan pintu gerbang pabrik hingga sampai di depan gudang spare part, aku tak perlu bertanya untuk tahu hal apa yang terjadi. Suara mereka yang sedikit lantang dengan cepat membantuku menyimpulkan jika telah terjadi hal yang mengerikan, pembunuhan sadis di tengah areal.
Sesosok mayat pria tanpa kepala dengan anggota tubuh yang sudah tak lengkap, memakai kemeja kotak-kotak bergradasi putih dan celana panjang hitam. Beberapa sumber mengatakan jika kepalanya tak ditemukan. Kepolisian datang dan mengusut TKP, namun sayang, identitasnya tak bisa dipastikan. Waktu kematiannya diperkirakan 2 hari yang lalu, karena kondisi mayat yang sudah mulai membengkak dan darah yang sudah mengering. Satu hal lagi, menurut beberapa sumber, 1 jari mayat menghilang. Sedikit aneh, untuk apa pembunuh melakukannya? Ingatanku tentang kejadian semalam berputar kembali. Mungkin saja ini perbuatan Pak Wiro, atau bisa juga Aji yang melakukannya. Tapi apa motifnya? Tidak, terlalu cepat menyimpulkan. Belum juga masuk ke dalam kantor, beban pikiranku bertambah. Wanita centil itu, Mbak Ayu, masih ada. Senyum-senyum dengan bibirnya yang menor. Apa dia sengaja mengikuti jam kerjaku? Sementara itu pekerjaannya menumpuk. Maintenance yang tak kunjung selesai, supplier yang marah karena barangnya di-reject. Kepalaku seakan-akan mau meledak. Untung saja hubunganku dengan Adi sudah membaik. Boleh saja segudang masalah menghantamku di sini. Asalkan ada Adis yang menungguku pulang, aku pasti bertahan. Bahkan tumpukan pekerjaanku ini tak mampu mengalihkan pikiranku darinya. Aku senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Adis, aku sungguh mencintaimu. Tapi maaf ya, Mamas gak sanggup bilang langsung. Padahal kita udah menikah lebih dari setahun. Tapi detik itu juga senyumku hilang saat pintu terbuka. Mbak Ayu masuk membawa secangkir kopi. Firasatku berbisik jika aku harus waspada. Pak Andra, ini kopinya. Wanita itu tersenyum sambil meletakkan secangkir di atas meja. Aku menelan ludah. Aroma kopi itu menggugah selera. Tapi seketika aku teringat Adis. Saya udah ngopi, Mbak, tegasku langsung, lalu bergegas meninggalkannya. Kemarin Pak Andra minum sampai habis tuh, rayunya lagi. Bahkan wanita itu berani mengait lenganku. Seketika tubuhku merinding tak karuan. Mbak, tegurku sambil menarik kasar lenganku darinya. Desir rambatan perasaan itu muncul kembali. Aroma tubuh wanita itu membuatku mabuk kepayang. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Setidaknya rasa sakit dan asin yang menyebar di dalam mulut membuatku tetap waras. Saya suka sama Pak Andra. Tanpa Rere ngaling-ngaling, wanita ini mengatakannya. Mbak, jangan lakukan hal ini. Saya gak mau dipecat seperti Pak Mamat. Suaraku meninggi. Seharusnya wanita ini sadar atau sedikit malu. Bahkan aku tak sungkan menatap tajam padanya. Tapi jangankan malu, dia justru tertawa genit. Bibir merahnya mencibir. Pak Andra kok malu-malu begitu? Kemarin aja semangat sekali. Satu hal lagi, kamu gak bakalan dipecat kalau jadi ownernya. Saya bisa loh lakukan itu sekarang juga. Tapi ada syaratnya. Gimana? Mau? Enggak. Aku bergegas keluar pintu. Tapi wanita edan ini menarik tubuhku. Desiran itu kembali dan semakin kuat. Bahkan kakiku bergeming menolak perintah otakku untuk segera pergi. Seakan mengerti jika aku sudah tak berdaya. Wanita itu mendekat dan memelukku yang membeku. Dia tersenyum sinis, mengejekku yang sudah jatuh dalam perangkapnya. Kaki sialan, bergeraklah. Aku mati-matian mengutuk dalam hati. Sialnya, tanganku mulai menjamahnya. Anjing, rasanya aku ingin memotong jari-jariku saat ini juga. Tuhan, apa dosaku sampai ketemu perempuan sinting begini? Mbak Ayu masih terus merabahku sampai pintu ruangan terbuka. Haji, si cepak datang menyelamatkanku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika Haji terlambat beberapa detik saja. Mbak Ayu pasti sudah melumatku. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Akankah Aji bisa membalaskan dendam tentang papa mamanya yang dibantai oleh Pak Wiro? Lalu siapakah sebenarnya Pak Robert, Mbah Santo, Mbak Ayu, dan juga sosok Loro Lastri, pengantin? Apa kaitannya semua ini dengan Andra dan juga Adis? Nantikan hanya kelanjutannya hanya di Tony FS.
Terima kasih untuk perhatiannya sudah sejauh ini menyimak Tebu Manten di sini. Dan tentunya untuk mas penulisnya, Simple Dandy SM123. Ini ceritanya sangat menarik banget alurnya. Terima kasih Mas Simple Dandy. Semoga selalu dilancarkan dalam berkarya. Dan saya pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Masih di Tebu Manten. Alhamdulillah.